saya nggak habis pikir. Bid'ah masih menjadi hal yang menarik, sesuatu yang perlu dibahas, dan padahal juga nggak ada ujung pangkalnya. Sekarang ini bid'ah itu menjadi sesuatu yang seperti keren kalau itu dibahas gitu ya. Baik yang menembak atas perilaku orang lain bid'ah, ataupun yang menolak dikatakan apa yang dilakukan itu adalah bid'ah. Yang menuduh bid'ah mencoba mengembangkan pemikiran bahwa jika urusan itu laisa mini, bukan dariku, dari minhu, bukan darinya, bukan dari Nabi Muhammad, maka roda tertolak, maka tertolak. Kemudian ini dikatakan dengan bid'ah. Setiap bid'ah kula dolalah, setiap dolalah itu finar. Setiap bid'ah dolalah itu berarti neraka. Kita gugur-gugur gitu ya. Definisi bid'ahnya piye, sing dikatakan neraka ki ya apa, kan gitu ya. Dikatakan roda tertolak itu apa, minhu, hunya kemana, kan begitu kalau kita mau. Kemudian membuat argumen bahwa itu urusan agama. Jadi kalau masalah teknologi, masalah HP, karena banyak orang mungkin menyalahpahami, nek tidak ada dari Nabi ya berarti nek endek haji mlaku numpak unta, kan gitu. Mergo nek naik pesawat mesti bid'ah karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang menuduh bid'ah mengklarifikasi, itu salah paham, itu urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat, urusan agama beda. Sholat, poso, dan ibadah itu adalah bid'ah dalam pengertian penambahan hal yang baru di wilayah ubudiyah, sedang hal dunia tidak bid'ah. Lupa dengan kalimat balillahil amru jami'a, kan gitu ya, segala urusan itu adalah Allah. Tapi kita ini hanya untuk membuka pikiran kita dulu. Membukukan Al-Quran untuk menjadi sebuah pedoman, membukukan hadis untuk dirumuskan, kemudian dikerucutkan hadis mana yang sahih, hadis mana yang dhaif, hadis mana yang baik, hasan, itu kira-kira urusan agama apa urusan dunia ya? Kan gitu umpamanya lo ya. Kalau kita mau jujur, tapi tolong tidak, sekali lagi saya tidak membekali omongan yang bersifat dongeng ya. Kita kan tidak terjebak beragama dengan dongeng, karena agama itu identik dengan dongeng. Beragama itu biasanya identik dengan dongeng. Okay? Nabi Muhammad itu ada ajaran inti. Saya nggak ngomong dulu apa intinya. Nabi Muhammad itu punya ajaran atau risalah inti. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, ini banyak muncul ilmu-ilmu baru. Sadar atau tidak bahwa munculnya Marut Murji'ah, munculnya Khawarij, dan seterusnya lah banyak gitu. Saya yakin jenengan juga enggak dong yang ini ya, jenengan enggak dong toh, kan gitu. Tapi yang jelas banyak. Di sini setelah Nabi Muhammad wafat, mulai muncul rumusan-rumusan faraid bagi waris, toharoh, sesuci dirumuskan, kemudian wudhu, kemudian zakat. Ini dirumuskan setelah Nabi Muhammad wafat. Saat Nabi Muhammad masih sugeng, rumusan-rumusan keilmuan ini belum ada. Banyak rumusan setelah Nabi Muhammad itu dirumuskan oleh setelah Nabi. Ini rumusan, kan gitu. Kemudian masuk dari rumusan itu kan untuk mempermudah orang-orang yang berkesudahan, maksudnya setelah Nabi Muhammad. Kalau kita mau jujur, Al-Quran pun di zaman Nabi Muhammad belum ada susunan sebagai mushaf yang sekarang kita kenal 30 juz yang kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani. Utsman itu melanjutkan keinginan dari Umar bin Khattab pada saat mau mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan kemudian dilanjutkan kepada secara konkret susunannya oleh Utsmani kepada Khalifah Utsman. Kemudian ini dibukukan, kemudian menjadi yang sekarang ini yang kamu kenal, yang padahal jumlahnya juga enggak hanya yang sekarang yang disepakati kan ini, karena kalau kita melihat asalnya juga banyak, minimal ada 9 pola, tapi yang saya ceritakan ini adalah 1. Kemudian ini kan setelah Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong jujur,
maksud dari sholafus sholeh itu kan mempermudah supaya orang-orang yang berkesudahan ini bisa belajar dengan baik, kan gitu maksudnya. Tapi kalau kita ngomong bid'ah, pembukuan Al-Quran yang sekarang Anda baca itu adalah bid'ah loh. Hadis yang jenengan baca dari Bukhari ki muridnya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, mbok kira kok sahabat Nabi, ngawur wae. Kan gitu. Itu bid'ah loh. Kalau kita ngomong seperti itu, iki dongeng. Ini adalah dongeng. Dan saat dongeng ini saya ceritakan kepada kamu, enek pengaruhnya enggak di pikiranmu? Enek pengaruhnya enggak dengan cara kamu mengambil kemudian supaya kamu bijak di dalam melihat situasi? Ada pengaruhnya enggak dalam kehidupan kamu, untuk ekonomimu, untuk sosialmu? Ada pengaruhnya enggak? Pengaruhnya bisa jadi kamu punya bahan untuk ngelok-ngeloknya yang lain. Kan gitu toh? Bener? Lo nek golek bahan nggih olok-olokan tak kei ayo. Tapi saya juga nggak berani mempertanggungjawabkan kebenaran sejarah itu. Saya juga katanya buku sing nulis aku yo ora kenal, aku yo ora iso takok. Kan gitu toh? Babul Asror fi alamilah paman, saya tanya sapa sing nulis, aku yo ora kenal gitu loh. Aku mau maca, kenalku karo toko Gramedia. Aku tukuku ndek kono. Terus ngapa aku kudu ngotot kemudian debat karo kowe, bid'ah enggak bid'ah? Wong maca kitab-kitabe aku ya ora kenal karo sing nulis. Karepe ngono apa ora aku ya ora dong, kan gitu. Mula aku ngomong sing dong wae, kan gitu kan? Nggih. Kita mengambil bahwa bekal yang kita perlukan dalam kehidupan itu berani menghadapi kenyataan sebagai fakta kehidupan.